Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Al-Haki dari jurusan Pendidikan Sosiologi. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Sosial. Di mana di sini saya akan membahas tentang salah satu materi dari mata kuliah Psikologi Sosial, yaitu tentang persepsi. Baiklah, sebelum saya memulai, alangkah saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu persepsi. Baiklah, persepsi itu ialah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Dan persepsi merupakan keadaan integrated dari individu terhadap stimulus yang diterimanya, atau penilaian yang terjadi dalam upaya manusia memahami orang lain. Dan selanjutnya itu macam-macam persepsi. Yang pertama itu persepsi visual. Persepsi visual itu ialah bisa juga disebut sebagai persepsi indera penglihatan, yaitu mata. Persepsi ini adalah persepsi yang paling awal berkembang pada bayi atau manusia, yang mempengaruhi bayi dan balita untuk memahami dunianya. Persepsi visual adalah hasil dari apa yang kita lihat, baik sebelum kita melihat atau masih membayangkan serta sesudah melakukan pada objek tersebut. Yang kedua yaitu persepsi auditori atau pendengaran. Persepsi auditori merupakan persepsi yang didapatkan dari indera pendengaran, yaitu telinga. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang didengarnya. Yang selanjutnya yaitu persepsi perabaan, atau persepsi ini disebut juga sebagai indera peraba, di mana seseorang itu dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang disentuhnya atau akibat persentuhan sesuatu dengan kulitnya. Yang selanjutnya itu persepsi penciuman. Persepsi penciuman itu merupakan persepsi yang didapatkan dari indera penciuman atau hidung. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang dia cium atau apa yang dicium. Dan yang terakhir yaitu persepsi pengecapan. Persepsi pengecapan atau rasa merupakan persepsi yang didapatkan seseorang dari indera pengecapan, yaitu seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang dia cap atau dia rasakan. Persepsi berarti analisis mengenai cara mengintegrasikan penerapan kita terhadap hal-hal yang di sekeliling individu dengan kesan-kesan atau konsep yang sudah ada, dan selanjutnya mengenali benda tersebut. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor persepsi. Yang pertama yaitu faktor internal atau dari dalam, meliputi fisiologis atau informasi yang masuk melalui alat indera. Selanjutnya informasi yang diperoleh ini mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya. Yang kedua yaitu minat. Persepsi terhadap suatu objek bervariasi tergantung pada seberapa banyak energi atau perceptual vigilance yang digerakkan untuk mempersepsi. Yang ketiga yaitu kebutuhan yang searah. Faktor ini dilihat dari bagaimana kuatnya seseorang individu mencari objek-objek atau pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya. Yang selanjutnya itu pengalaman dan ingatan. Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan, dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsangan dalam pengertian luas. Yang selanjutnya yaitu, dan yang terakhir itu suasana hati. Keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang. Mood ini menunjukkan bagaimana proses
perasaan seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima, bereaksi, dan mengingat. Selanjutnya yaitu faktor eksternal atau dari luar, yang meliputi yang pertama yaitu intensitas dan kekuatan dari stimulus, yang kedua ukuran dan penempatan objek atau stimulus, yang ketiga yaitu warna dari objek-objek, yang keempat yaitu keunikan dan kekontrasan stimulus, yang kelima yaitu motion atau gerakan. Selanjutnya yaitu faktor psikologis lain yang juga yang penting dalam persepsi adalah yang pertama emosi, yang kedua impresi, yang ketiga konteks. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman dapat mengerti atau paham dari apa yang saya sampaikan tentang materi persepsi. Saya sudahi dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.